Setelah Dong Kyung menerima uluran tangan Myul Mang membawanya, dan waktu berjalan ke belakang. Melihat itu, Dong Kyung kembali terheran-heran. Myul Mang terus memegang tangan Dong Kyung dan mengatakan agar Dong Kyung tak melepasnya jika ia tak ingin mati. Setibanya di kafe, Dong Kyung mengatakan apa yang dilakukan Myul Mang tidak rasional sehingga ia merasa seperti orang gila ketika mengalaminya. Dong Kyung mengatakan kalau Myul Mang berhubungan dengan listrik. Lalu Myul Mang mematikan listrik di kafe itu, namun Dong Kyung mengatakan itu hanya kebetulan saja. Ketika Myul Mang memanggil Komet, Dong Kyung sangat takut dan ia meminta Myul Mang menghentikannya. Namun Myul Mang iseng, dengan mengatakan kalau ia berhubungan dengan listrik. Dan tak lama kemudian kometnya berhenti dan listrik di kafe itu juga kembali hidup. Myul Mang mengatakan bahwa ia bisa mengendalikan keadaan. Tak lama kemudian, Myul Mang mendapat firasat bahwa ada orang yang akan bunuh diri di penjara, dan ia akan pergi ke sana. Sebelum pergi, Myul Mang memasang gelang merah di tangan Dong Kyung. Dan Dong Kyung harus mengisi daya gelang itu setiap hari sebelum tengah malam dengan cara memegang tangan Myul Mang. Setibanya di penjara, dengan kesaktiannya, Myul Mang membuka pintu penjara dan juga membuka tali yang akan digunakan orang itu untuk mengikat lehernya. Ternyata orang itu adalah tersangka kejahatan yang telah menyebabkan 7 orang terluka. Ia ingin mengakhiri hidupnya karena tak tahan dengan penilaian buruk orang lain atas perbuatannya. Myul Mang mengatakan bahwa kehancuran adalah tanggung jawabnya, lalu pergi dari tempat itu. Ketika Dong Kyung menemui temannya, Jina, ia heran melihatnya karena Jina mengatakan ia akan mati. Ternyata tulisan novelnya terhapus karena listrik mati. Sedangkan novel itu sudah lama ia kerjakan dan harus ia serahkan pada atasannya. Tapi Dong Kyung menyalahkan Myul Mang. Dong Kyung meminta agar Jina menulis lagi novelnya karena 1 jam lagi rapat akan dimulai. Ketika Jina sedang mengerjakan novelnya kembali, Dong Kyung berencana mengatakan apa yang ia alami. Namun ia tak tahu harus mulai dari mana. Akhirnya ia pamit pergi ke Toserba. Setibanya di sana, mantan pacarnya menelponnya karena Dong Kyung bertemu dengan istri pacarnya itu. Dan ternyata pria itu juga pergi ke kantor Dong Kyung. Di sana ia mengatakan bahwa Dong Kyung adalah perusak rumah tangga orang dan ia mengatakan bahwa ia sudah kehilangan istrinya karena Dong Kyung. Setibanya di sana, pria itu marah pada Dong Kyung karena Dong Kyung sudah membongkar perselingkuhannya pada istrinya. Pria itu juga menghina kehidupan pribadi Dong Kyung. Karena merasa kesal, Dong Kyung teringat ucapan Myul Mang bahwa Dong Kyung harus membuat permintaan padanya. Dong Kyung mengatakan ingin menghabisi pria itu. Tak lama kemudian, teman sekantornya datang memukul pria itu dan mengusirnya dari sana. Setelah pria itu mereka usir, Dong Kyung menyerahkan surat pengunduran dirinya pada rekannya agar disampaikan pada atasan mereka. Namun ternyata atasan mereka sedang liburan di Bali. Ketika dalam perjalanan pulang, tiba-tiba Myul Mang memegang tangan Dong Kyung untuk mengisi daya gelang di tangan Dong Kyung. Dong Kyung bertanya apa yang terjadi jika kontrak itu dilanggar. Myul Mang mengatakan jika itu terjadi, maka orang yang ia sayangi akan mati menggantikannya. Karena kesal, Dong Kyung pergi. Namun di tengah jalan, Myul Mang memundurkan waktu sehingga kejadian hampir ditabrak truk itu muncul lagi. Myul Mang mengatakan, saat mendapatkan sesuatu, maka Dong Kyung harus kehilangan sesuatu juga karena itu sudah takdir. Dengan permintaan Dong Kyung, Myul Mang merubah keadaan normal kembali. Tapi karena kecewa, Dong Kyung menamparkan Myul Mang. Myul Mang mengatakan bahwa semua takdir itu adalah keinginan Dong Kyung. Saat kembali ke rumah, Dong Kyung lama terdiam di pintu ketika adiknya datang. Ia teringat apa yang dikatakan Myul Mang bahwa ia akan kehilangan adiknya itu. Sedangkan adiknya merasa heran melihat keadaan kakaknya. Lalu Dong Kyung memeluk adiknya erat-erat. Ternyata Dong Kyung sering memikirkan Myul Mang, sehingga ketika ia melalui tempat mereka pernah bertemu, ia selalu melihat apakah di sana ada Myul Mang atau tidak. Dan di saat bersamaan, Dong Kyung juga merasa kesal dengan perasaannya.
Ketika Dong Kyung dan Jina makan malam, Dong Kyung mengatakan sebelum ia mati, ia ingin membuat Jina menjadi penulis yang sukses. Ia juga mengatakan kalau pacarnya ternyata sudah beristri. Dan tentunya, mendengar itu Jina sangat kaget. Ketika membuka buku diarinya, Dong Kyung melihat kembali semua keinginannya tentang materi bahkan cinta, namun sisa umurnya tak lama lagi. Ia merasa lelah menghadapi kenyataan hidupnya seperti itu. Myul Mang kembali menemui rekannya di rumah sakit. Ternyata rekannya itu utusan dewa, namun untuk hidup sebagai manusia, ia harus menebusnya dengan mengalami sakit. Setelah itu, Myul Mang menemui Dong Kyung yang saat itu sedang melakukan pemotretan. Ia mempersiapkan foto untuk kematiannya. Setelah itu, mereka berdua menyusuri ramainya jalanan malam itu. Myul Mang mengatakan bahwa Dong Kyung harus menikmati setiap detik sisa hidupnya. Sebaliknya, Dong Kyung mengatakan bahwa Myul Mang egois. Untuk menepis semua itu, Myul Mang mengulurkan tangannya dan mengatakan bahwa ia selalu membantu Dong Kyung meskipun Dong Kyung pernah menamparnya. Dong Kyung merasa heran mengapa Myul Mang sanggup menjalani kehidupan yang begitu sulit, di mana ketika ia mengetahui setiap kejadian yang akan terjadi di sekitarnya. Setiap saat ia mengalami kesedihan dan kebahagiaan orang di sekitarnya. Myul Mang mengatakan kalau ia ada untuk itu. Setibanya di depan rumah Dong Kyung, Myul Mang bertanya apakah Dong Kyung mau bertemu lagi dengannya besok. Namun Dong Kyung merasa heran kenapa suasana hati Myul Mang tak stabil. Myul Mang mengatakan bahwa Dong Kyung semakin dekat dengan takdirnya, lalu ia pergi. Ternyata di sana ada mantan pacar Dong Kyung yang datang meminta maaf karena ia ingin berbaikan dengan Dong Kyung. Dong Kyung yang merasa kesal karena pria itu menipunya, akhirnya memarahi pria itu sehingga fotonya pecah. Melihat itu, Myul Mang datang menghampiri dan memegang pria itu. Dong Kyung sangat kaget ketika Myul Mang memanggilnya sayang, dan Myul Mang meminta agar Dong Kyung masuk saja karena ia sudah menyediakan sup di dalam. Mendengar itu, pria itu heran dan mengira kalau selama ini Dong Kyung tinggal serumah dengan Myul Mang. Pria itu mengatakan kalau ia berbohong soal pernikahannya, namun tiba-tiba adik Dong Kyung datang hendak menghajar pria itu. Ketika Dong Kyung membersihkan kaca fotonya yang pecah, tangannya terluka. Dengan sekali usap, Myul Mang menghilangkan luka itu dari telunjuk Dong Kyung. Myul Mang mengatakan bahwa saat itu ia penasaran karena Dong Kyung meminta kehancuran dunia. Lalu ia memperbaiki lagi kaca foto itu dan pergi. Namun, Dong Kyung menghentikannya, dan mengajak Myul Mang untuk tinggal bersama. Lalu episode 2 selesai. Kita jumpa pada episode berikutnya.